Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, zona Asia round 3 dari grup C, antara China versus Indonesia yang berakhir untuk kemenangan China dengan skor 2-1. Dengan hasil akhir ini berarti untuk pertama kalinya timnas Indonesia kita mengalami kekalahan di round 3 ini, dan juga merupakan satu-satunya tim dari grup C yang belum meraih kemenangan. Jadi seperti yang saya katakan teman-teman sebelum pertandingan ini, bahwa jangan meremehkan China. Karena walaupun China dalam 3 pertandingan awal mereka mengalami kekalahan dan kekalahan dan kekalahan, bahkan hanya bisa mencetak 2 gol. Tapi tim ini tentu punya motivasi yang berlipat ganda pada saat sekarang mereka kembali bermain di kandang sendiri untuk bisa mendapatkan poin dari timnas Indonesia yang mungkin mereka nilai adalah tim yang bisa mereka kalahkan di kandang mereka sendiri. Sedangkan bagi timnas Indonesia kita yang sebelumnya berhasil mendapatkan 3 kali hasil imbang, bahkan sempat comeback di pertandingan sebelumnya lawan Bahrain sebelum menyelesaikan pertandingan dengan hasil imbang. Di pertandingan yang baru saja berakhir, tampak jelas para pemain sulit sekali untuk bisa bermain secara kompak pada saat mereka membangun sebuah proses serangan untuk bisa menciptakan peluang dengan harapan untuk bisa mencetak gol. Jadi sesuai dengan prediksi saya sebelumnya bahwa persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50. Artinya, baik China dan juga Indonesia punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan atau pertandingan ini bisa saja berakhir dengan hasil imbang. Karena memang saya sudah tahu bahwa para pemain China akan bermain terbuka, akan lebih banyak mengirimkan umpan-umpan ke daerah pertahanan dari timnas Indonesia. Dan itulah yang mereka lakukan dari menit-menit awal jalannya pertandingan. Walaupun dari segi statistik memang timnas Indonesia unggul dari segi ball possession. Itu karena para pemain kita lebih bersabar dalam upaya mereka untuk membangun serangan. Beda dengan para pemain China, pada saat mereka mendapatkan bola, maka mereka akan mengirimkan bola secepat mungkin ke ruang pertahanan dari Indonesia, dan mereka berharap agar ada pemain kita yang melakukan kesalahan. Dan ternyata taktik seperti itu berhasil. Tapi sebetulnya tidak mudah juga kan bagi para pemain China untuk bisa menciptakan peluang di babak pertama, karena memang sebetulnya di menit-menit awal, para pemain kita di lini pertahanan tuh bermain lebih ke dalam. Artinya memang mereka sudah menutup ruang di lini pertahanan. Tapi di gol kedua China terlihat pada saat para pemain kita memang sudah berani keluar lebih menyerang, maka ada ruang yang terbuka dan tidak dengan cepat ditutup oleh Miss Hilgers yang tidak melihat ada pergerakan dari pemain China tanpa bola yang bisa mendapatkan umpan dan mencetak gol kedua. Jadi memang jelas terlihat di babak pertama para pemain kita tidak bisa menjalankan perannya dengan baik. Artinya pada saat memang sekarang taktiknya adalah bermain lebih ofensif, build up serangan, maka yang harus diperhatikan pertama-tama adalah bagaimana caranya mengirimkan umpan secara cepat pada saat menguasai bola di area pertahanan tim lawan. Nah, itu tidak selalu dilakukan oleh para pemain kita di babak pertama. Maka itu terlihat lebih banyak bola itu ditahan di kaki pada saat para pemain kita sudah masuk ke ruang pertahanan China. Padahal lebih baik bola itu cepat diberikan ke dalam kotak penalti pertahanan China, atau berikanlah ke pemain yang memang sudah melakukan pergerakan tanpa bola. Ini beda dengan para pemain China. Walaupun mereka mengandalkan yang namanya long ball passing, tapi pemain mereka itu bergerak mencari ruang. Dan mereka juga sebetulnya kan sulit untuk bisa menciptakan peluang. Itu kan yang mereka bisa mencetak gol ya, itu memang adalah memanfaatkan kesalahan dari Shane Patinama. Atau juga mungkin koordinasi yang tidak rapi, karena sebetulnya ada juga Ivar Jenner di sana, walaupun Ivar Jenner sedikit jauh dari bola. Sehingga pada saat bola masuk ke tengah tidak ada pemain yang mengcover pemain China yang shooting untuk bisa mencetak gol pertama. Dan memang saya juga agak kaget sih dengan starting lineup dari timnas Indonesia ya, artinya pemain-pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk turun dari awal. Karena saya tidak melihat namanya Rizky Ridho di lini pertahanan. Padahal seperti yang selalu saya katakan bahwa Rizky Ridho adalah pemain yang sebetulnya sudah kompak dengan Jay Itzes. Chemistry-nya itu sudah jalan. Jadi ini 2 pemain yang memang tenang di lini pertahanan. Saya agak bingung kenapa tidak menurunkan Rizky Ridho dari awal. Di pertandingan lawan Bahrain, pada saat Rizky Ridho turun, aman banget pertahanan kita. Jay Itzes juga tidak sepertinya menggendong timnas Indonesia. Tapi lagi-lagi di babak pertama Jay Itzes itu seperti menggendong timnas Indonesia di lini pertahanan.
Karena dialah pemain yang paling sibuk untuk menutup ruang, untuk menghalau bola, untuk bisa build up serangan. Kelvin Verdong tidak buruk, tapi dia pada saat bermain sebagai center back juga kadang-kadang lupa bahwa posisi dia bukan lagi bermain di wing. Maka itu beberapa kali dia out of position, beberapa kali bahkan dia salah passing. Dan kemudian Shane Patinama yang diturunkan, saya agak bingung. Pemain ini kan ya sebetulnya bukanlah merupakan pilihan utama ya dalam beberapa pertandingan terakhir ya. Oke lah dia dimainkan, tapi saya melihat dia agak slow untuk bisa deliver bola. Jadi saya bukan mencari kesalahan dari para pemain, tapi saya melihat mereka kurang kompak dalam menjalankan tugasnya di atas lapangan. Asnawi dipilih untuk turun dari awal sebetulnya bukanlah pilihan yang salah. Wajar menurunkan Asnawi karena yang dibutuhkan adalah kecepatan di sektor flank sebelah kanan. Oke, Asnawi bagus dalam build up, tapi lagi-lagi kenapa terlalu lama menguasai bola? Kenapa? Seharusnya bola itu bisa cepat di-deliver. Ya mungkin pressing. Kalau pressing, coba kasih bola kembali ke belakang. Ya, kemudian Nathan saya pikir adalah pemain yang paling bagus performanya. Luar biasa pemain ini. Jatuh bangun, tekniknya bagus. Dia bisa coba mencari ruang. Tapi dia bekerja sendirian di babak pertama itu. Tampak jelas dia tidak punya kawan yang sepadan untuk bisa melakukan pressing. Sehingga hanya dia terus yang melakukan pressing. Ivar Jenner memang lebih ofensif. Jadi saya melihat bahwa ada sesuatu yang tidak jalan di antara para pemain di babak pertama. Sehingga memang walaupun sudah menguasai bola cukup lama, tapi gak bisa menciptakan peluang dengan baik gitu. Karena dua peluang yang berbahaya itu dari timnas Indonesia itu adalah shooting dari luar kotak penalti. Satu dari Ivar dan satu lagi dari Kelvin Verdong. Tapi dari setup play untuk bisa menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan China setengah mati. Ya karena para pemain China itu pintar dalam menutup ruang. Mereka main benar-benar agresif. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh memberikan ruang kepada para pemain Indonesia. Apalagi di sektor sayap. Maka itu jika teman-teman perhatikan di sektor sayap, para pemain China memakai taktik double cover. Jadi minimal ada dua pemain yang mengawal satu pemain dari Indonesia. Masalahnya tidak ada Tom Hee di babak pertama. Maka itu Indonesia lebih fokus untuk membangun serangan dari kedua sektor sayap. Seperti juga yang saya tulis di IG story saya. Saya tulis di IG story saya sebelum kick off bahwa timnas full power nyerang dari flank. Artinya ini kemungkinan akan nyerang dari flank karena tidak adanya Tom Hee. Ya, jadi pada saat tidak ada Tom Hee, tidak ada opsi lain dalam membangun serangan. Artinya sudah bisa kebaca permainan dari Indonesia. Dan para pemain China setelah mencetak gol pertama itu terlihat semangatnya luar biasa. Karena kan sebelum pertandingan ini mereka baru mencetak 2 gol. Gak gampang kan bagi mereka untuk mencetak 2 gol. Semangatnya luar biasa. Mereka kasih bola depan. Ya, coba untuk membuat para pemain kita panik. Dan ternyata ya ada yang out of position. Miss Hilgers terlambat tutup. Mereka bisa mencetak gol kedua. Tapi ya para pemain kita kan gak putus asa. Mereka tetap menyerang. Tapi bagaimana caranya untuk bisa mencetak gol kalau memang gak kompak di sepertiga lapangan bagian penyerangan. Di babak kedua memang ada langkah yang cepat yang diambil oleh Shin Tae-yong dalam melakukan serangkaian pergantian pemain. Seperti Tom Hee dimainkan, kemudian Marcelino Ferdinand dimainkan. Saya harus lihat catatan saya, biar saya gak salah. Tom Hee dimainkan, menarik keluar Miss Hilgers. Artinya Rizky Ridho yang masuk menggantikan Shane Patinama bermain di center back, dan Nathan bermain di kiri. Sedangkan Marcelino Ferdinand menggantikan Witan, yang saya gak ngerti juga Witan ngapain di babak pertama. Banyak sekali dia kehilangan penguasaan bola dan sulit banget dia memberikan umpan yang akurat. Marcelino di babak kedua, di menit-menit awal gak mendapatkan bola yang dia perlukan. Pada saat pertandingan melewati menit ke-70 baru saya melihat dia beberapa kali mendapatkan bola. Dan kita melihat bahwa para pemain kita walaupun sudah press, sudah dominan, tapi lagi-lagi masalahnya adalah dalam pengambilan keputusan. Antara melepaskan shooting atau memberikan passing secara cepat atau mengandalkan skill individu. Maka itu ada 1 kali si Nathan kehilangan bola, ada 2 kali Asnawi kehilangan bola, ada 1 kali Asnawi shooting yang merupakan peluang yang berbahaya sebelum Tom Hee mencetak gol, tapi shootingnya lemah. Marcelino sudah ada beberapa kali mengandalkan skill individu tapi tidak bisa mengirimkan umpan kunci yang diperlukan agar bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Walaupun kemudian Arhan masuk, Malik masuk, tapi agak terlambat. Saya sebelumnya mengira nih teman-teman jujur bahwa pada saat Witan ditarik, kemungkinan Malik yang akan masuk. Karena Malik kan di pertandingan sebelumnya bermain bagus. Ya, tapi mungkin Shin Tae-yong punya pertimbangannya sendiri untuk memainkan Marcelino lebih awal, tapi dia tidak klik secara cepat. Nah, Malik masuk, Arhan, oke lah dari throw in. Tapi 2 kali dia tidak bisa memberikan umpan yang akurat. Nah, ini juga menjadi persoalan. Karena sebetulnya pada saat Tom Hee itu sudah mencetak gol yang bagus sih, karena bola pantul dia shooting keras, gol 2-1. Kita tuh sudah menguasai bola luar biasa. Timnas kita tuh sudah menguasai bola luar biasa. Ya, dan memang sih para pemain China banyak dramanya di babak kedua. Ya itulah yang akan mereka lakukan karena mereka sudah unggul.
Ya kan terlihat kipernya sebetulnya nggak ada benturan yang berbahaya, dia jatuh nggak mau bangun. Pemain mereka sedikit-sedikit ya kan halo bola ke depan, sedikit-sedikit di tackle jatuh, kemudian sempat hampir mau tawuran juga itu kan di atas lapangan kan. Ya sebenarnya para pemain kita juga pengen cepat melanjutkan pertandingan, tapi kan ya pada saat sekarang para pemain tim lawan banyak drama ya gak gampang juga. Ya memang sekarang ini sudah menjadi bagian dari strategi untuk mengulur waktu. Dan Tom Hea mencetak gol yang bagus loh ini loh. Bagus sekali golnya dia mencetak. Dan itu memberikan harapan. Ya bisa saja kan pertandingan berakhir dengan draw. Tapi peluangnya seperti apa? Sulitlah menciptakan peluang kalau gak kompak. Jadi chemistry yang menjadi masalah di pertandingan kedua ini di bulan Oktober. Kan seperti yang saya juga katakan di platform ini dan juga di platform lainnya. Ya saya lebih khawatir lawannya itu China daripada Bahrain. Ya karena ini match kedua. Tentu harus diperhatikan fisik dari para pemain. Dan saya melihat di babak pertama dari segi fisik 15-20 menit awal para pemain China itu lebih unggul. Mereka main keras banget. Pokoknya rap terus. Ganggu irama permainan dari para pemain kita. Walaupun para pemain kita bisa masuk ke area pertahanan mereka. Tapi sulit kan memberikan crossing. Ya, padahal kan di media massa tuh yang memang digembar-gemborkan bahwa China terlambat atau lebih lama lah sampai ke kandang mereka. Timnas kita lebih cepat. Tapi kan saya sudah katakan juga di platform lain. Ya kan, itu bukan artinya timnas kita unggul, enggak. Karena para pemain China kembali ke rumah mereka. Sedangkan para pemain kita tandang, bedalah psikologinya. Kan saya sudah katakan seperti itu. Nah, saya gak ngerti apakah para pemain menganggap remeh atau overconfident di pertandingan ini. Ya, gak ngerti juga. Tapi kalau saya lihat dari cara bermain, sebetulnya para pemain kita sedikit terlambat untuk mengambil keputusan pada saat mereka sudah memasuki ruang pertahanan China. Jadi walaupun ball possession di atas 70%, tapi jumlah peluangnya kan nggak banyak. Bahkan di babak kedua hanya 3 peluang yang bisa diciptakan dan hanya 2 yang berbahaya dan 1 gol. It means masalah itu berada dalam creating opportunities. Ini kan beda. Pada saat lawan Bahrain lebih kompak. Karena lebih banyak peluang yang bisa diciptakan, total 5. Tapi di pertandingan ini, mau menciptakan peluang saja sulit. Karena tim lawan itu bermain dengan ekstra agresif. Jadi para pemain China itu sudah paham. Indonesia akan bermain kreatif, caranya untuk bisa menyulitkan mereka menciptakan peluang adalah bermain keras. Dan saya juga agak ngerti di pertandingan ini Rafael Struijk sulit sekali untuk menang duel dengan para pemain China yang memang terlihat begitu tangguh di lini pertahanan mereka. Tapi yang menarik dari pertandingan ini bahwa wasit ya meniupkan peluit tidak lama setelah masa injury time itu melewati 9 menit. Nah harusnya kan seperti itu ya wasit ya, adil ya. Tapi teman-teman, kalau menurut saya kita juga tidak perlu berkecil hati, karena sebetulnya kalau kita melihat dari peta kekuatan di grup C ini, maka Indonesia, China, Bahrain, dan Arab Saudi adalah 4 tim yang akan terus bersaing untuk bisa minimal lolos ke round 4 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Ya, jadi artinya bahwa timnas kita masih punya peluang, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa targetnya kan bukan untuk lolos ke Piala Dunia, targetnya adalah untuk mendapatkan menit bermain bagi para pemain, jam terbang, dan bermain serapi mungkin. Sayangnya di pertandingan malam hari ini, permainan timnas kita tidak rapi sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kita harapkan nanti di pertandingan pada bulan November, ya siapapun yang diturunkan di posisi starter harus bisa kompak dari menit-menit awal jalannya pertandingan. Kita tunggu teman-teman pertandingan selanjutnya dari tim nasional Indonesia. Dan seperti yang selalu saya katakan kepada teman-teman, mau timnas menang, imbang ataupun kalah, support kita harus sama, yaitu 110%. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.